Hari pertama Jackson Hole Symposium akan segera dimulai dan gaungnya sudah semakin santer terdengar bahwa Powell kemungkinan akan mendukung penurunan suku bunga. Tapi jangan buru-buru teman-teman, karena masih ada hal yang cukup pelik di situ terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh Powell besok malam. Jadi untuk hari ini kelihatannya market akan sedikit berhati-hati atau lebih tepatnya menahan agresivitas. Itu sebabnya kenapa dalam 2 atau 3 hari terakhir, kalau teman-teman perhatikan, emas bergerak di range yang sama. Jadi kira-kira buy apa sell, dan itu yang akan kita coba lihat dari hari ini. Oke, yang pertama tentunya kita lihat dari US Treasury-nya yang ternyata persis dengan apa yang kemarin kita komentari, bahwasanya candlestick ditutup rebound. Ada sedikit rebound di situ. Kalau teman-teman perhatikan, dia sempat turun, kemudian dia tutup dengan candle yang ada di atas. Tapi memang masih merah ya. Nah, posisinya sebetulnya secara teknis kita bisa mengartikan bahwa ini adalah sinyal untuk reversal bullish ataupun rebound ataupun retest resisten atau apapun namanya, yang jelas dia akan ada kenaikan. Hanya saja seberapa besar kenaikannya itu akan sangat bergantung kepada level resisten dari candle sebelumnya. Oke, saya asumsikan candle sebelumnya adalah ini. Ini adalah level tertinggi yang wajib ditembus untuk bullish, tapi kita ingat bahwa 50% real body juga berperan penting. Kalau dalam hal ini, kita lihat bahwa potensi kenaikan kemarin itu tertahan di 50% real body long black candle sebelumnya. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan, maka kemungkinannya kalaupun kita asumsikan naik, saya asumsikan kenaikan tersebut masih bisa tertahan di 50%. That means we are still bearish untuk US Treasury-nya. Dan kemungkinan penurunan itu masih bisa terjadi persis dengan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Oke, tapi kalau naik gimana? Kalau naik berarti kita punya 2 resisten yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan. Pertama adalah resisten dari 50% real body, yang kedua adalah resisten tengah dari trendline yang kita tarik kemarin. Nah, terakhir tentunya high dari pola candle kemarin atau 2 hari yang lalu itu juga akan menjadi penentu terakhir apakah dia akan strong bullish atau hanya sekedar singgah atau retest resisten. Sebelum itu kita lihat juga dari US dollarnya, kecenderungannya juga ditutup dengan bearish. Ternyata bearishnya ini adalah 50-50. Oke, tapi saya teringat dengan apa yang kemarin kita sampaikan teman-teman, yaitu terkait dengan kemungkinan peluang turun, dan itu juga nampak jelas bahwa kemarin sempat terjadi penurunan walaupun juga sempat terjadi kenaikan. Jadi pada dasarnya ada sempat terjadi penguatan, tapi penguatan itu tertahan di 50% real body long black candle, kemudian dia turun, tapi turunnya juga bisa dibilang hampir sesuai dengan target yang kita inginkan, yaitu area bottom dari round bottom ataupun ya kita sebut dengan inverse cup and handle ya. Itu adalah di grafik H4 yang kemarin kita sempat bahas dalam 2 hari terakhir. Jadi kalau lihat dari sini sebetulnya target dari inverse cup and handle kelihatannya sudah selesai. Jadi persis di area ini, kemudian ini adalah selesainya dan tersentuh, sehingga kemungkinan kita tidak lagi bahas tentang kaitannya dengan cup and handle terbalik ataupun inverse cup and handle. Dengan begitu, berarti opsinya adalah saya pindahkan Fibonacci retracement terakhir dari wave yang penurunan ini. Nah, kita akan segera dapatkan pantulan ataupun reaksi pantulan tersebut. Kita asumsikan bahwa target terdekat adalah 23,6% atau 38,2%, atau yang paling jauh dan juga cukup ideal adalah 50 dan 61,8%. Asumsinya, kalau misalkan data nanti malam relatif lebih baik daripada ekspektasi, that means katakanlah mungkin data jobless claim lebih rendah, atau PMI service atau PMI manufacturnya lebih kuat daripada ekspektasi. Berarti kita akan lihat kenaikan secara berjenjang, mungkin kita akan dapatkan 38,2% atau bahkan terakhir di antara 50 dan 61,8%. Oke, opsi yang pertama, kalau misalkan ternyata data tidak sebaik yang kita pikirkan, maka reaksi tersebut akan berakhir dan dilanjutkan dengan penurunan. Ingat, penurunan berikutnya tidak terkait lagi dengan inverse cup and handle, melainkan pola terbaru atau zigzag terbaru dari pola penurunan, karena dia tetap menciptakan area lower high dan lower low. Sementara kalau misalkan data tersebut justru lebih baik daripada ekspektasi, asumsinya adalah di asumsi kedua. Kita akan lihat lebih tinggi ke resisten berikutnya, tapi di area ini kebetulan ada trend line yang kita tarik dari zona ini. Kemudian yang kedua adalah ada Fibonacci retracement yang diapit antara 61,8 dan 50%. Berarti saya asumsikan ini akan menjadi strong resistance, at least untuk sementara ini. Nah, dengan demikian kita bisa harapkan nanti malam akan terjadi penurunan setelah data ekonomi. At least mungkin yang akan membantu dia adalah ekspektasi penurunan suku bunga yang semakin santer terdengar. Artinya kita akan lihat kenaikan hanya karena data yang relatif lebih kuat, tapi di lain sisi ekspektasi pemangkasan suku bunga masih jauh positif ataupun jauh lebih
dominan. Sehingga pada kesimpulan akhir kita akan dapatkan dolar dan juga US Treasury lanjutkan pelemahan. Apalagi kalau kita lihat di grafik H4-nya, US Treasury kelihatannya masih bisa untuk mengejar areal 3,7% di bagian bawah. Berarti kita punya space untuk penurunan berikutnya. Nah, ini berarti juga bahwasanya apa yang kita kupas terkait dengan gold tadi pagi, memang kalau kita lihat sekilas, ini tadinya saya berpikir terkait dengan pola membentuk falling wedge. Ternyata dia sudah terlanjur naik lebih dulu, kemudian dia mengalami penurunan. Apakah fail apa yang kita perkirakan tadi pagi? Oke, saya hapus dulu, terlebih dulu di sini kita tidak melihat adanya falling wedge. Yang kedua, asumsi saya tadi pagi adalah terkait dengan inverse head and shoulder, dengan asumsi bahwa ini bagian left, ini bagian head, dan ternyata right shoulder-nya relatif lebih rendah dari perkiraan kita, yaitu 2503, 2505. Sampai tadi akhirnya sempat turun sampai 2499. Apakah dia gagal? Enggak juga. Ternyata kalau kita perhatikan, pada intinya adalah yang akan membuat dia gagal kalau dia harganya tembus di bawah low bagian head. Nah, bagian head itu berada kurang lebih di 2493. So far dia tertahan di 2499, so masih aman. Nah, tinggal kita cari apakah neckline akan tembus apa tidak. Neckline saya tarik dari titik ini sampai ke titik yang terakhir di sini. Dan itu berarti puncak yang terakhir dari 2519 dengan 2518. Cukup dekat, sehingga akhirnya kita bisa simpulkan ini left, ini head, dan right shoulder sudah terbentuk dengan sangat baik. Kita tinggal tunggu apakah dia mampu tembus level resisten neckline apa tidak. Neckline-nya berapa? Neckline-nya untuk saat ini berada di 2517, 2518. Artinya akan confirm naik lanjutan dan lebih tinggi dan firm dari pola inverse head and shoulder kalau berhasil tembus 2517 ataupun 2518. Jadi hati-hati teman-teman. Untuk melihat ini, berarti kita akan menganggap targetnya itu akan terbentuk dari bagian head sampai ke bagian neckline. Kalau kita ukur, di sini kita potong saja target dari garis tersebut, dan inilah dia. Target utama dari inverse head and shoulder atau potensi inverse head and shoulder kalau misalkan dia berhasil tembus 2517, 2518 adalah areal 2540. Jadi ada kemungkinan potensinya begitu dia tembus 2517, berikutnya adalah terhalang di 2531. Kalau berhasil tembus lagi berarti target utama tercapai di 2540. Secara teori, inverse head and shoulder ataupun head and shoulder sendiri itu biasanya sebagai technical pattern atau chart pattern yang bisa dibilang dikategorikan hampir sepenuhnya bisa mencapai target utama. Tapi kita antisipasi dulu, bisa saja dia fail di 50%-nya dan itu berarti 2531. Nah, tapi yang paling penting langkah utama yang harus kita pastikan adalah penembusan dari zona resisten neckline 2517, 2518. Mungkinkah dia gagal? Yes, kembali lagi. Kalau dia akan turun, maka pastikan dia harus turun di bawah 2493. Karena kalau misalkan itu terjadi, berarti inverse head and shoulder-nya gagal. Dan perhatikan, zona 50% dari Fibonacci retracement yang kita buat dari sejak kemarin itu dari 2491, itu tembus berarti akan 2481, dan kalau 2481 tembus itu berarti tanda-tanda reversal bearish untuk jangka pendek. Sehingga kemungkinan untuk potensi sell Anda bisa lakukan jika betul-betul tembus 2481. Sementara kalau tidak tembus, saya masih berpikir bahwa ini akan menjadi area yang paling ideal untuk melakukan buy. Jadi kalaupun misalkan strategi pertama pagi tadi adalah tersentuh SL di 2497 atau 2493, maka pastikan bahwa dia harus berada ataupun mengincar buy kembali di antara 2491 2481. Opsinya teman-teman, kenapa saya menganjurkan stop loss yang paling ideal adalah di bawah 2493 untuk mengantisipasi false breakout jika dia tembus 2500 ataupun 2497. Nah, tapi ini balik lagi dengan konsekuensi yang harus diterima, yaitu kalau misalkan dia ternyata reversal bearish, maka reversal bearish tersebut akan lebih kuat kalau tembus 2481. Selama tidak terjadi, maka dominan untuk bullish. Nah, terakhir kalau kita lihat dari grafik daily-nya, potensinya memang terlihat bahwa ini ditutup dengan doji candle, harusnya mengalami penurunan, yes. Tapi ingat juga bahwa kita punya pedoman dari long white candle ini. Dan trial pertama kurang lebih sudah pernah dilalui. Dia sempat turun ke 2485, fail, karena itu berarti hanya sekedar setengah atau 50% dari body long white. Kemudian dia naik, lalu kemudian dia turun kemarin, tapi juga tidak lebih rendah daripada 2481, 2483. Sehingga kemungkinan potensinya kita masih asumsikan bahwa penurunan masih kategori normal dengan asumsi bahwa dia hanya technical correction.
sebelum akhirnya dia lanjutkan kenaikan dari pola yang memang kita sudah lihat dari sejak awal pekan ini, potensi dari ascending triangle. Nah, kemudian kalau lihat dari pound sterling sendiri, peluangnya masih banyak untuk peluang untuk kenaikan. Ini kaitannya dengan grafik daily, teman-teman. Kita lihat di sini, uptrend cenderung lebih kuat karena dia membentuk higher high, dan terakhir higher high. Apakah dia akan lanjutkan kenaikan lanjutan? Kalau kita lihat dari weekly, kelihatannya sangat memungkinkan untuk tembus 1.3140. Tapi satu sisi, teman-teman, ini juga cukup menarik. Kalau kita bilang tentang penembusan, maka kategorinya dia harus betul-betul tembus, karena begitu dia fail, ini akan ditutup dengan shooting star. Dan itu akan terjadi besok malam menjadi penentu dari grafik weekly-nya. Sementara kembali di grafik keempat, saya melihat ada potensi yang cukup mendukung untuk potensi kenaikan. Pertama, kalau kita asumsikan kenaikan pertama dari bottom ini, maka ya kita lihat kenaikan yang cukup tinggi ini, kita asumsikan bahwa ini adalah bagian dari part wave ketiga. Artinya, kalau saya kasih angka seperti ini, penurunan di kisaran 23,6%, 38,2%, atau bahkan 50% sekalipun, itulah momentum yang tepat untuk melakukan buy. Itu berarti opsinya antara 1.2960, 2990, atau 1.3040. Kalau itu yang terjadi, maka siap-siap lakukan buy, dan itu diasumsikan wave keempat, sehingga terakhir kenaikan akan menembus zona 1.3118, itulah sebagai wave kelima, dan pemuncak mungkin saja untuk terjadi kenaikan. Sementara kalau kita lihat crude oil, maka ini adalah waktu yang tepat menurut saya kita melakukan atau mengincar buy setelah kemarin kita memprediksikan hal yang sama, yaitu terkait dengan potensi dari penurunan terhadap support, lalu kemudian kita anggap bahwa penurunan tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai wave kelima dari Elliott Wave. Sehingga berikutnya yang akan kita tunggu adalah kesempatan untuk rebound, wave A, terus kemudian koreksi sedikit, wave B, dan akhirnya wave C untuk kembali naik di atas level 73 atau bahkan 74 dolar. Nah, oleh karena itu, hari ini saya sengaja mengincar buy dengan asumsi bahwa zona support akan relatif lebih kuat di H4 ataupun bahkan di daily. Kita melihat kembali bahwa level ini kembali disentuh. Tapi hati-hati, kalau sampai dia tembus 70.00, maka itu akan sangat terbuka untuk 68 atau bahkan 66. Artinya, Anda sebaiknya bisa switch strategi secara singkat untuk mengincar zona 66 ataupun 68. Tapi begitu dia sudah sentuh 66 ataupun 68, exit segera dari posisi sell, karena kita pertimbangkan bahwa ini akan menjadi strong area untuk demand, sehingga akhirnya akan kembali mengalami kenaikan.